Dan perlu diingat, lampu dim hanya akan berfungsi pada saat kita memposisikannya menggunakan lampu dekat atau baik Mas Bro, seperti yang terlihat dalam gambar ini adalah skema rangkaian lampu DC. Nah, bagi Mas Bro yang ingin belajar atau ingin tahu jalur-jalur kabel lampu, bisa terus simak video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang skema jalur rangkaian lampu DC. Apa itu lampu DC? Lampu DC adalah sebuah sistem lampu yang menggunakan arus DC atau arus searah. Memanfaatkan arus DC dari baterai yang mempunyai tegangan 12 volt. Keunggulannya, nyala lampu akan lebih stabil, baik di RPM tinggi atau RPM rendah. Itulah keunggulan daripada sistem lampu DC ini. Berbeda dengan sistem lampu AC yang mengandalkan arus AC dari spool atau alternator, sehingga nyala lampu akan mengikuti dari putaran mesin. Bila RPM rendah, nyala lampu biasanya akan redup dan akan terang jika RPM tinggi. Nah, skema yang akan saya jelaskan ini adalah skema rangkaian lampu dari Yamaha Vixion lama atau Vixion 3C1 yang masih mempunyai saklar on off untuk lampunya sendiri. Mungkin agak sedikit berbeda dengan NVL yang kunci kontak on langsung menyala. Seperti yang telah Mas Bro ketahui, untuk dapat mengoperasikan sebuah sistem lampu, Mas Bro memerlukan saklar lampu atau switch lampnya, ada juga saklar lampu jauh dekatnya, dan di Yamaha Vixion ini dia mempunyai lampu dim atau lampu tembak yang nantinya berfungsi memberikan isyarat kepada pengendara depan atau lawan si pengendara. Baik, langsung saja kita mulai membahas skema rangkaiannya. Dalam skema rangkaian lampu DC ini mempunyai komponen yang pertama ada baterai dan juga ada kunci kontak, saklar untuk lampu atau switch lamp, saklar jauh dekatnya, dan juga ada saklar dim. Nah, untuk lampunya sendiri mempunyai lampu speedometer, lampu indikator untuk lampu jauhnya yang berada di speedometer, dan juga lampu utama, lampu jauh dekat, lampu senja, dan juga ada lampu belakang. Dalam skemanya, sebelum kita memposisikan kunci kontak ke posisi on, arus DC 12 volt dari baterai sudah standby di kunci kontak. Tentu ini adalah arus positif dari baterai dan biasanya menggunakan kabel warna merah. Dan setelah kunci kontak kita rubah ke posisi on, maka tegangan DC 12 volt tadi akan standby di switch lamp dan juga lampu dim. Ini biasanya menggunakan kabel warna coklat. Dan ketika kita mendorong atau menekan saklar lampu untuk yang pertama kalinya, maka yang akan menyala adalah lampu senja, lampu speedometer, dan juga lampu belakang. Artinya tegangan DC 12 volt yang ada di dalam kabel coklat tadi diteruskan melalui kabel warna biru ke lampu-lampu tersebut. Jika melihat dari rangkaiannya, untuk arus negatif atau massa daripada lampu-lampu tersebut bisa kita gabung menjadi satu dan kita hubungkan ke rangka motor atau juga arus negatif daripada baterai. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita mendorong saklar lampu untuk yang kedua kalinya? Ya, lampu depan akan menyala. Artinya tegangan yang standby di saklar lampu akan menuju ke saklar lampu jauh dekat dan keluar menggunakan kabel warna hijau ke lampu utama. Dan yang perlu diperhatikan dalam posisi seperti ini, lampu speedometer dan lampu senja pun masih menyala karena switch lamp menghubungkan tegangan ke dua titik sekaligus, yaitu ke kabel warna biru yang menuju ke speedometer dan juga lampu senja, dan juga ke saklar jauh dekat daripada lampu. Kemudian kita robah saklar lampu jauh dekatnya ke posisi lampu jauh.
maka yang akan terjadi adalah arus dari switch lamp akan keluar menuju ke lampu indikator yang berada di speedometer dan juga lampu utama untuk lampu jauhnya, dan ini keluar menggunakan kabel warna kuning. Pada posisi ini juga masih sama, lampu speedometer, lampu senja, dan juga lampu belakang masih menyala. Dan pada posisi ini juga saklar dim tidak berfungsi karena di jalur bypass untuk saklar dim sudah berisikan tegangan untuk ke lampu jauh. Dan perlu diingat, lampu dim hanya akan berfungsi pada saat kita memposisikannya menggunakan lampu dekat atau kita mematikan switch lamp, karena jalur lampu dim ini merupakan jalur bypass. Lebih jelasnya bisa dilihat seperti ini, Mas Bro. Ya, mungkin hanya ini saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Atau bagi Mas Bro yang masih kurang paham, saya ulangi lagi animasinya ya Mas Bro.